Pemirsa, kembali lagi ke Drawing FC Asian Cup 2025. Di saat ini kita akan masih menunggu bagaimana dari Shenzhen nanti akan ada drawing yang dilakukan, tapi masih bersama saya Reza Prita, Imam Hari dan juga Akset Handio untuk membahas mengenai drawing. Indonesia masuk ke pot ketiga, ini karena memang kita di 2 tahun lalu ya, kita ada di salah satu peringkat ketiga terbaik. Memang ada satu tim yang nggak lolos ya ke AFC Under 20 kali ini, yaitu Vietnam. Dari 8 tim yang lolos ke babak 8 besar, tapi memang satu slot pot 1 sudah didapatkan oleh tuan rumah, sehingga Indonesia tertahan di pot ketiga. Kalau Anda sendiri melihat, Kesit, apakah ini menjadi disadvantage tentunya untuk skuad Indonesia saat ini ada di pot ketiga dengan kekuatan kita? Iya, tadinya saya mengira bahwa Indonesia masih akan ada di pot keempat ya. Tapi ternyata hasil Piala Asia yang sebelumnya menjadi ukuran, dan kita berada di pot ketiga bersama Saudi Arabia, Syria, dan juga Kirgistan ya. Saya kira kalau pada akhirnya nanti drawing sudah dilakukan, ya siapapun yang akan berada dalam satu grup dengan Indonesia pastinya akan menghadapi tim-tim yang kuat ya. Dari Asia Tenggara sendiri kan kita tahu Indonesia dan Thailand ya yang bisa lolos, sementara tim-tim lainnya kita tahu adalah raksasa Asia seperti Korea, kemudian Uzbekistan, Irak, dan juga Jepang serta Australia. Ini dia, kita lihat bagaimana pembagian pot untuk AFC Under 20 2025. Tadi di pot 1 kita ada China, Uzbekistan, Irak, Jepang. Di pot kedua ada Korea Selatan, Australia, Iran, dan juga Yordania. Kemudian di pot ketiga Indonesia ada bersama dengan Arab Saudi, Suriah, dan juga Kirgistan. Kemudian di pot yang keempat ada Qatar, Thailand, Yaman, dan juga Korea Utara. Mungkin tadi bahas sedikit ya yang dikatakan oleh Kesit Imam. Sekarang di Asia Tenggara kita cukup bangga karena memang yang konsisten untuk bisa lolos sekarang bukan hanya Thailand. Bahkan Indonesia saya rasa sekarang lebih konsisten dibandingkan dengan Thailand untuk bisa lolos ke AFC Under 17, Under 20, Under 23. Dan kalau kita lihat pun di saat ini untuk AFC Under 20, Asia Tenggara perwakilannya hanya Indonesia dan juga Thailand. Mungkin sedikit membahas, Bang, bagaimana Anda melihat dinamika sepak bola di Asia Tenggara saat ini? Ya, ada transformasi yang luar biasa dari Indonesia untuk bisa menyeragamkan bahwa kualitasnya terus bertambah ya. Tidak hanya di kategori timnas senior yang menjadi tim satu-satunya Asia Tenggara yang lolos ke ronde ketiga kualifikasi, tapi juga di kategori U17 dan juga U20 serta 23. Kita benar-benar tidak hanya menjadi partisipan, tapi juga salah satu tim yang nampaknya benar-benar diwaspadai oleh peserta-peserta lain yang ada di Asia. Dan juga kita tahu bahwa persaingannya begitu sulit karena Vietnam ini agak disayangkan ya, hanya kalah selisih gol saja dari Jordania. Jadi memang Jordania lolos sebagai peringkat kedua terbaik di posisi kelima. Sedangkan Vietnam ke-6. Sebenarnya Vietnam secara kualitas mungkin tidak jauh berbeda, tapi dengan kalah agresivitas di babak kualifikasi ini sangat menentukan. Artinya memang persaingan semakin ketat. Ketika tim yang juga tidak begitu perform di babak kualifikasi, sebenarnya kemungkinan untuk bisa lolos masih ada, tapi performanya cukup, harus banyak mencetak gol. Dan Indonesia juga agak diuntungkan dengan performa kita di U20 tahun 2023 yang bisa mendapati peringkat ketiga. Artinya kita mendapatkan pot di kualifikasi juga cukup menguntungkan saya rasa. Ya, dan memang apresiasi khusus ya tentunya bagi PSSI dan juga stakeholder sepak bola Indonesia karena sekarang kita bisa konsisten lolos ke Piala Asia bukan hanya di timnas senior tapi juga U23, U20, U17. Masuk kemarin memang kita melihat juga ketika di U23 kita lolos hingga babak semifinal, hampir saya lolos ke Olimpiade. Kalau saya sendiri melihat bagaimana transformasi sepak bola Indonesia saat ini, apakah memang sudah berada di jalur yang tepat dan apakah memang ini sekarang menjadi target minimal untuk Indonesia setidaknya di semua kelompok umur bisa lolos ke Piala Asia? Iya, saya sepakat ya. Jadi memang sekarang menjadi tren menurut saya ke depannya bahwa bisa tampil di Piala Asia untuk seluruh kelompok umur ya. Itu bukan tren lagi, itu wajib. Ya, betul. Karena sekarang Indonesia sudah melakukan itu ya, U17, U19, U20, U23, bahkan tim nas senior juga sudah maju ke putaran ketiga menjadi wakil Asia Tenggara ya, satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masih bertahan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Artinya bahwa ada kemajuan yang sangat signifikan yang diperlihatkan oleh Indonesia ya, dari kelompok umur maupun timnas seniornya. Jadi saya pikir itu tadi, saya sepakat bahwa ke depan ya Piala Asia ya itu menjadi target wajib bagi Indonesia untuk semua kelompok umur. Kita sudah mampu melakukan itu. Artinya kalau the next justru tidak mampu, ya berarti ada penurunan. Kan itu aja yang simple alasannya begitu. Ya, dan kalau untuk Piala Asia mungkin sekarang sudah jadi target minimal ya, karena kita bisa cukup konsisten setidaknya dalam 3 tahun terakhir lolos di semua kelompok umur. Tapi kan di AFC Under 20 ini pun akan ada 4 tiket di mana 4 tim teratas atau semifinalis akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chile. Kalau Imam sendiri melihat, apakah ini target yang realistis?
bagi Indonesia untuk masuk ke 4 besar dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20. Karena beberapa pun dari skuad saat ini sempat merasakan Piala Dunia U17 yang digelar di Indonesia tahun lalu. Ya, dengan meningginya ya harapan terhadap timnas kita di berbagai kelompok umur, sebenarnya itu adalah harapan tidak salah juga bagi supporter yang tentunya mengikuti bagaimana perjalanan timnas. Apalagi kita sempat ada di masa kelam ketika mendukung timnas Indonesia, tapi pada 5 tahun terakhir Indonesia begitu bertransformasi menjadi salah satu tim yang ditakuti ya di Asia, dan mungkin itu adalah target yang tetap bisa dicanangkan meskipun fokus sebagai tim harusnya tetap berada dalam fase ke fase. Artinya ketika menjalani fase grup, Indonesia fokusnya adalah lolos fase grup dulu. Ketika menjalani fase knockout nanti harus memberikan laga per laga. Jangan sampai ini menjadi beban karena itu akan menjadi sebuah tanggung jawab besar, apalagi kita tahu bahwa para pemain usia 20 timnas Indonesia ini secara pengalaman di Asia saya rasa menjadi salah satu yang paling minim di antara tim-tim yang lain, dan itu yang harus diwaspadai karena bagaimana peran dari klub-klub yang ada di negara tersebut untuk lolos ke Asia dan memberikan jam terbang bagi pemain-pemain mudanya juga sangat penting. Sedangkan di Indonesia kita tahu juga di tahun ini hanya ada Persib dan juga Madura United yang barangkali itu pun tidak di Champions League Elite ya. Jadi secara pengalaman pemain-pemain mudanya mungkin masih terbatas, tapi ada harapan karena saya tahu Indra Syafri sangat mengetahui tim ini bagaimana harus bermain, dan juga salah satu keunggulan adalah set piece, dan mungkin itu adalah hal yang benar-benar dimaksimalkan oleh Indonesia. Iya, tadi apa yang dikatakan oleh Ibam juga menarik. Anda bilang memang ini salah satu generasi yang mungkin tidak terlalu banyak mendapatkan kesempatan di ajang Asia. Karena generasi 2005 hingga 2007 ini sebenarnya memang tidak lolos ke Piala Asia U17 ya, ketika generasi mereka. Betul. Tapi memang mendapatkan kesempatan Piala Dunia U17 sebagai tuan rumah. Apakah ini jadi disadvantage juga bagi para pemain di generasi ini? Atau Anda melihat cukup optimis dengan skuad yang dimiliki? Iya, kalau optimisme sih saya pikir tetap ya harus diapungkan. Artinya begini, ketika Indonesia gagal untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, tapi kan kemudian ada gantinya U17 ya. Suka atau tidak suka, walaupun kita sebagai tuan rumah, tapi ada merek bahwa Indonesia pernah tampil di Piala Dunia U17 gitu. Saya pikir ini juga bisa menjadi trigger. Gitu. Artinya bahwa secara kemampuan sebenarnya Indonesia bisa untuk bersaing di level Asia ya. Tinggal kemudian bagaimana memberikan kesempatan kepada para pemain ini ya sebanyak-banyaknya kesempatan untuk bisa merasakan atmosfer kompetisi. Saya pikir dengan U20 sekarang yang sedang melakukan training di Jepang ya, kemudian juga sebelumnya mengikuti turnamen. Ini adalah opsi yang sangat baik untuk menyiapkan tim ini agar mampu bersaing di Piala Asia nanti. Oke, semakin menarik pembahasan kita, semakin dekat juga untuk drawing di Shenzhen. Dan sebelum itu pemirsa, saya juga ingin membahas beberapa hal lebih lanjut. Tapi sebelum itu, kita akan break sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sportstar.